Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini, stambuk A11120020, mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Seni, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Prosa Fiksi dan Drama. Adapun yang akan saya presentasikan dalam video ini yaitu artikel novel. Novel merupakan bahan bacaan yang memiliki nilai-nilai keindahan dan manfaat bagi pembacanya, serta dapat mempengaruhi perilaku para pembacanya. Terkait hal tersebut, novel mengandung aneka makna dan maksud yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Novel yang memiliki beberapa bentuk teknik penceritaan yang sering bervariasi untuk menggambarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik dari dalam sebuah novel. Seorang penulis novel menyampaikan ide dan gagasan kepada para pembaca yang dilakukan melalui aneka tindak tutur yang bervariasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun yang akan saya bahas di sini, yang pertama, aneka tindak tutur dalam novel-novel Indonesia. Tindak tutur merupakan sarana utama untuk menyampaikan maksud baik tersirat maupun tersurat. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai konteks berikut. Konteks pertama, 10 tahun yang lalu saya lulus S3 Indiana University, Blooming, Indiana, Amerika. Lalu 5 tahun kemudian, saya menerbitkan buku New Paradigm of Psycho-Revenge. Dan selama 2 tahun berikutnya, saya menerbitkan buku lain yang tidak terlalu penting. Pernyataan kedua, kamar kerja saya terletak di lantai 12. Dan dari situ saya dapat melihat bongkah-bongkah salju yang meluncur ke sebuah pemakaman tua berumur lebih dari 100 tahun. Dan pernyataan ketiga, susu, kata perempuan ini, putih tanda suci. Dan minuman keras, kata perempuan ini pula pertanda bahwa dia tidak mungkin menghancurkan bakat sundalnya, karena menjadi sundal itu nikmat. Berdasarkan paparan tindak tutur, pernyataan 1, 2, dan 3 dapat dilihat aneka wujud tindak tutur. Yang dapat dilihat yaitu lokusi pada pernyataan pertama. Lokusi artinya sebuah bentuk informasi. Dari pernyataan kedua yaitu tindak tutur ilokusi sebagai upaya menyampaikan maksud tersirat. Dan pada pernyataan ketiga yaitu perlokusi, sebuah bentuk upaya untuk mempengaruhi pembaca dalam perspektif psikogramatik. Kemudian nilai-nilai perilaku tokoh utama yang berpengaruh pada pembaca dalam novel Indonesia. Dalam hal ini juga dapat dilihat dalam beberapa pernyataan berikut ini. Yang pertama, pernyataan pertama, tangan. Kamu kan belum pernah meraba-raba seluruh tubuh saya. Tangan boleh dingin. Siapa tahu bagian-bagian lain hangat. Pernyataan kedua, kamu jangan meremehkan saya, Burhanto. Kamu kira saya tidak tahu? Di situ terbaringlah sebuah mayat, Vicario namanya. Pernyataan ketiga,
Burhanto, kamu tahu saya punya darah pembunuh. Tengok Pablo dan Pedro. Saya punya darah judi. Tengok pula Pablo dan Pedro. Merujuk dari data tersebut, dapat dilihat aneka karakter tokoh sentral dan variasi konteks yang diacu dalam tuturannya. Dengan demikian, pembaca dapat memiliki pola kehidupan dengan bercermin pada kehidupan para tokohnya. Inilah sebuah refleksi kehidupan pembaca berdasarkan konteks sosial, budaya, pendidikan, agama, dan wacana dalam berbagai pola kehidupan yang ditentukan melalui tokoh-tokoh novel Indonesia. Dan yang terakhir, fungsi novel-novel Indonesia. Novel-novel Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, mendidik. Yang kedua, mengkritik. Yang ketiga, mempromosikan. Yang keempat, mempengaruhi. Dan yang terakhir, menyebarkan virus-virus positif pada pembaca. Baiklah, itu saja yang dapat saya paparkan dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.